saya Fatin, saya Dita. Di sini kami perwakilan dari kelompok 5 akan memperlihatkan video hasil kerja kami. Cekidot. Gunung Semeru yang kembali erupsi memicu kepanikan warga di Lumajang, Jawa Timur, Indonesia. Sebagai negara yang berada di aliran cincin api Pasifik atau Ring of Fire, mesti memberikan edukasi pada warga untuk menghadapi bencana gunung berapi yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Gunung Semeru erupsi lagi 4 Desember 2022 hari Minggu. Kalau gak salah tahun lalu juga sempat erupsi. Kalian tahu gak? Ternyata tanggalnya sama persis 4 Desember. Tetapi ada saja warga yang enggan pindah atau enggan dievakuasi. Dan mereka tetap aja bermukim di kawasan yang rawan bencana, rawan bahaya aliran awan panas. Wah, ini kenapa ya? Tapi selain itu kita harus waspada. Kita ini warga negara Indonesia yang berada di aliran cincin aktif. Gunung Semeru ini sudah erupsi sejak dini hari sampai pukul 6 pagi tanggal 4 Desember 2022. Nah, akibat dari erupsi muncullah awan panas yang mengalir sejauh 7 km ke arah tenggara di waris sekitar Gunung Semeru. Tidak semua warga mau dievakuasi. Di Dusun Ubulan Desa Sapiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, ada 16 penghuni pesantren yang tidak mau dievakuasi. Padahal lokasinya ini masuk ke dalam zona merah erupsi Semeru dan lagi bangunan pesantren mereka ini sudah tertutup oleh abu vulkanik. Ini kan bahaya ya, nggak cuma sekedar awan panas saja, tapi ada bahaya-bahaya lain. Misalnya salah satunya adalah soal banjir lahar dingin. Terlepas dari bersedia atau ketidaktersediaannya warga dievakuasi, kalau bicara tentang soal awan panas guguran atau ETG, ini sangat amat berbahaya. Awan panas itu adalah campuran fragmen batuan panas, gas panas, dan juga udara yang terperangkap dan bergerak dengan kecepatan tinggi. Saya kutip nih dari National Geographic. Penyebab terjadinya awan panas itu banyak banget caranya pada umumnya. Tapi ketika kolom lava, abu dan gas yang dikeluarkan dari gunung berapi selama erupsi kehilangan momentum ke atas dan jatuh kembali ke tanah, suhu awal panas ini ada di kisaran 200 hingga 700 derajat Celcius dan kecepatan meluncurnya lebih dari 100 km per jam. Tebalnya mencapai 1000 meter dan yang bikin makin bahaya, awan panas itu mengandung gas beracun. Jadi kalau ada manusia yang bernapas di bawah awan panas, pasti sistem pernapasan dan paru-parunya sudah dipastikan akan rusak. Nah, kalau sudah begitu bahayanya, kenapa juga masih ada yang menolak dievakuasi? Bicara soal bahaya saat erupsi gunung berapi sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari posisi Indonesia. Secara geografis, yang berada jalur Ring of Fire atau cincin api Pasifik, yaitu rangkaian gunung berapi sepanjang 40 km dari situs aktif seismo yang membentang di Samudra Pasifik. Nah, ini kenapa Indonesia langganan letusan gunung berapi dan gempa bumi. Ahli vulkanologi, mantan kepala PVMBG, Casbani mengingatkan tinggal di Indonesia kita selalu berdampingan dengan potensi bahaya bencana, khususnya bencana geologi, karena kita tinggal di lingkungan yang sangat unik di pertemuan lempeng dunia sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan dengan mitigasi bencana lebih baik. Oke, waspada, tapi gimana caranya? Siapkan tes siaga bencana yang isinya barang-barang penting seperti masker, makanan ringan, air minum, surat-surat penting, uang tunai, pakaian untuk 2-3 hari berikut alat mandi, senter, power bank, atau baterai cadangan untuk ponsel, P3K. Dan juga yang terakhir adalah fluid penting nih agar kita bisa bertahan sampai pertolongan datang. Oh ya, jangan lupa letakkan di tempat yang mudah dijangkau. Sebenarnya kita masyarakat Indonesia sejak dulu sudah paham kok bagaimana caranya hidup berdampingan dengan alam. Muncul kearifan lokal yang ada dan kearifan lokal ini bisa dipadukan dengan kemajuan teknologi untuk menjamin
kesiagaan kita terhadap bencana saat itu terjadi. Dan kesiapan ini tentunya bisa jadi bagian kehidupan sehari-hari. Baik, cukup sekian berita hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.